warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Suci Cahyani. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Karangwulo, Temon, Kulon Progo, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan batch 1 tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya melaksanakan uji kinerja pada kelas 4 bab 3 indahnya saling menghargai dalam keragaman subbab ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Kita berhitung terlebih dahulu dari kelompok sini, baris yang sini ke belakang, nanti dimulai dari yang depan lagi. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bisa? 15. Berarti anak-anak berangkat semua, nggih? Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Afika, silakan dipimpin. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa min Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga doa kita didengar oleh Allah dan dijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pembelajaran minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang aku anak soleh, materi pembelajaran toleransi terhadap keberagaman. Keberagaman apa yang dimaksud dengan keberagaman? Beragam, macam-macam perbedaan setiap individu dalam masyarakat. Oke, kemudian perbedaan apa saja yang ada di dalam masyarakat? Perbedaan suku, betul. Perbedaan agama, ras, pakaian adat termasuk budaya. Perbedaan jenis kelamin, betul sekali. Anak-anak masih ingat. Kemudian untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun, di antara banyaknya perbedaan, sikap apa yang perlu dikembangkan? Toleransi, saling menghargai. Baik. Untuk hari ini kita akan belajar tentang ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yaitu 1, anak-anak diharapkan bisa menyebutkan ajaran kebaikan dalam Islam dan agama selain Islam. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa menyebutkan akhlak mulia kepada Allah, sesama manusia
kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama nanti kita akan menyaksikan video. Yang kedua mengerjakan tugas diskusi kelompok. Yang ketiga mempresentasikan hasil diskusi. Yang keempat mengerjakan soal. Jadi silakan nanti pembelajarannya diperhatikan dengan baik supaya bisa mengerjakan soal dengan sempurna. Kemudian coba anak-anak perhatikan gambar di layar. Gambar apakah ini? Ada dua gambar. Yang pertama gambar apa? Menolong. Betul. Gambar yang kedua menyirami, mereka sedang menanam pohon. Kemudian apakah kedua perbuatan tersebut baik atau buruk? Baik, betul. Menurut anak-anak apakah agama lain juga mengajarkan tentang kebaikan? Ya. Apakah benar? Benar. Baik. Kemudian yang keempat, mengapa kita berbuat baik itu penting? Ya, mengapa sih setiap agama itu memerintahkan umatnya untuk berbuat kebaikan? Tujuannya untuk apa? Saling mengenal. Kemudian apa lagi? Saling mengenal, saling menolong. Itu contoh-contoh kebaikan. Tapi tujuannya untuk apa kita berbuat baik kepada semua orang? Satu, mendapat pahala. Yang kedua, mewujudkan kehidupan masyarakat yang toleran, yang rukun, yang damai. Baik. Nah, silakan anak-anak perhatikan videonya. Silakan diperhatikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama belajar materi ini, diharapkan kalian mampu menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, mari perhatikan hadis dari Rasulullah SAW berikut. Birrul husni khuluqi wal ilmu mahaka fi sadrika wa karita an yu'li'an 'alaihi nas. Kebaikan adalah akhlak mulia dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hati ragu dan kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu ada pada diri. Hadis riwayat Muslim dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari. Adik-adik, tahukah kalian apa yang dinamakan kebaikan dalam agama Islam? Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Jawaban yang sangat singkat, namun mencakup semua kebaikan. Akhlak mulia meliputi akhlak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak pada sesama manusia, dan akhlak pada alam sekitar. Perilaku baik adalah pokok dari ajaran Islam. Aturan syariat Islam sangat lengkap dalam hal berakhlak mulia. Tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, baca Al-Quran, dan bersikap ikhlas merupakan contoh akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran berkata jujur, bersikap lemah lembut dan santun, serta saling membantu kepada sesama adalah wujud akhlak mulia kepada sesama manusia. Menjaga lingkungan dengan menyiram tumbuhan dan larangan mencabutnya tanpa alasan, merawat hewan dan larangan membunuhnya tanpa alasan agama, serta menjaga kebersihan merupakan contoh akhlak pada alam sekitar. Sekarang
Mari perhatikan cerita bergambar berikut ini. Pertanyaan, mengapa Maria dan ibunya berbuat baik kepada Nadia, padahal mereka berdua bukan orang Islam? Alasannya adalah karena semua agama juga mengajarkan kebaikan untuk dilakukan kepada siapapun. Kebaikan tidak hanya dikenal dalam ajaran Islam saja, tetapi ia dikenal juga dalam agama-agama lain. Semua ajaran agama mengajarkan pemeluknya untuk saling menghormati, membantu yang lemah, berbuat baik kepada orang tua, bersikap lemah lembut, mencintai dan agama juga melarang perbuatan yang merugikan orang lain, seperti mencuri, berbohong, menipu, berkhianat, dan berbuat aneh. Sebarkan kebaikan tanpa melihat agama orang yang kalian jumpai. Jika ada orang jatuh di jalan, tolonglah tanpa kalian tanya apa agama. Bila ada orang tersesat di jalan, bantulah dia untuk menemukan tempat tujuannya tanpa kalian tanya apa keyakinannya. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sudah menyaksikan videonya? Sudah. Kemudian apa isi videonya? Tentang ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Apa ajarannya? Kebaikan atau akhlak mulia. Tadi disebutkan di dalam video akhlak mulia kepada siapa saja? Allah, kepada alam, kemudian manusia. Kemudian tadi ada dialog gambar. Orang non-Islam berbuat baik kepada orang Islam. Kenapa kok orang non-Islam juga berbuat baik kepada orang Islam? Karena kebaikan juga diajarkan dalam agama selain Islam. Kemudian perbuatan apa tadi yang dicontohkan dalam video? Menolong orang tanpa melihat agamanya, membantu orang tersesat tanpa melihat keyakinannya. Baik, setelah menyaksikan video, nah mari kita berpikir, akhlak mulia kan penting. Terus apa saja akhlak mulia yang bisa dilakukan? Nah, adikmu bertanya kepadamu, akhlak mulia kan penting. Terus apa saja akhlak mulia yang bisa dilakukan? Nah, silakan setelah ini anak-anak berkelompok untuk menjawab pertanyaan dari adikmu. Apa saja akhlak mulia yang bisa dilakukan? Nah, anggota kelompoknya seperti yang sudah ditampilkan. Nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di mejanya Mas Arif sama Mas Isa. Nanti kelompok 3 di mejanya Mbak Kinan sama Mas Aiman. Ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Baik, anak-anak sudah berkumpul dengan kelompoknya. Anak-anak sudah paham tugasnya? Baik, untuk tugasnya silakan dituliskan jawabannya di lembar yang sudah Bu Guru bagikan. Nanti lembarnya digunting, kemudian dilipat dan ditempel
6. Yuk silakan mulai dikerjakan. Jadi semua kerja. Mereka semua siapa kerja. Termasuk ada nanti yang presentasi di depan. Siapa baca ini, siapa baca ini. Berapa, Bu? Secukupnya aja. Baik, anak-anak sudah selesai semua? Baik, yang sesuai dengan waktunya. Setelah anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya, selanjutnya silakan disampaikan hasil diskusi hasilnya. Penyampaian diskusinya tidak berburu tunjuk, tapi berdasarkan yang biru nomor 1, nomor 2 merah, nomor 3 oranye. Nomor 1 dulu ya, silakan dulu. Ya, silakan disampaikan ya, keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Ya, bacakan hasilnya. Kemudian salat ya Allah, melaksanakan salat 5 waktu, 2 membaca Al-Quran, 3 berpuasa, membayar zakat, 4 berzikir kepada Allah. Ya, yang keras selesai Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Taala. Satu, melaksanakan sholat lima waktu. Dua, membaca Al-Quran. Tiga, puasa, membayar zakat. Tiga, zakat harta. Lima, berzikir kepada Allah. Akhlak mulia kepada sesama manusia. Satu, bersikap ramah lembut. Dua, menolong sesama yang mengalami kesusahan. Tiga, mengobati yang sebab-sebab tidak ada orang lain. Empat, menghargai perbedaan dalam masyarakat. Akhlak mulia kepada lingkungan sekitar. Satu, memberitakan kebaikan. Dua, menanam pohon di lingkungan sekitar dan bukan yang gundul. Tiga, membuang sampah di tempat sampah. Empat, memberi pupuk pada tanaman. Ayo. Oke, terima kasih. Kita berikan tadi suaranya sudah lebih keras, sudah lebih terdengar. Ya, nanti kelompok selanjutnya dipertahankan ya. Masa maju, kelompok 3. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kelompok 3. Ya, lebih keras lagi ya. Akhlak mulia kepada sesama manusia, bersikap lemah lembut, menolong sesama yang mengalami kesusahan, menghargai perbedaan di dalam masyarakat, berkata yang sopan sehingga tidak menyakiti orang lain. Akhlak mulia kepada lingkungan sekitar, memberitakan dewasa, menanamkan pohon, seputar dan bukan yang membuang sampah di tempat sampah, memberi pupuk pada tanaman. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Berdasarkan tadi yang anak-anak sudah sampaikan di depan, apakah solusi masalah yang disampaikan mudah untuk dilakukan? Mudah. Nah, Adik Maria kan masih kecil, silakan diajarkan perilaku yang bisa dilakukan, yang mudah dilakukan. Kemudian, apakah solusi masalah yang disampaikan bisa membantu konsumen menyelesaikan permasalahan? Bisa, misalnya tadi akhlak mulia kepada Allah, membaca Al-Quran. Ini akhirnya belum bisa dimulai dari Iqra, melaksanakan sholat dan sebagainya. Oke, kemudian ini ya, betul tadi yang anak-anak sampaikan bahwa akhlak mulia yaitu akhlak mulia kepada Allah, kepada sesama manusia dan
bergantian. Bu guru beri contoh. Misal kelompok 1 Mbak Rania dulu, kelompok 2 Mbak Afika, di belakangnya Mbak Rania, kelompok 3 Tina, di belakangnya Afika. Kalau Mbak Rania sudah maju, nanti Mbak Rania kembali ke kelompoknya, disusul satu anggota kelompoknya Mbak Rania di belakangnya Tina. Sudah paham? Bisa kita mulai? Ya, sekarang coba diwakilkan satu orang dari kelompok 1, 2, dan 3. Ya, kelompok 2. Bagaimana cara menunjukkan anak kuliah dalam Islam dan Islam terhadap sesama manusia? A. Menyebarkan dan melakukan keagamaan, mengucilkan orang yang berbeda keyakinan. B. Dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. C. Mengajarkan keberagaman. Kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini? Keyakinan dulu coba nanti menjawab. Keyakinan coba sebutkan ajaran kebaikan dalam Islam. Apa tadi yang kita pelajari ajaran kebaikan dalam Islam? Ajaran apa? Betul sekali, ajaran dalam kebaikan dan ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam adalah akhlak mulia. Oke, selanjutnya untuk apa kita melakukan akhlak mulia? Supaya apa? Mendapat pahala. Apa lagi? Terjadi kerukunan dengan terus melaksanakan
belajar Setelah belajar mengenai akhlak mulia, aku akan melaksanakannya. Istirahat. Istirahat apa? Hafal. Menghafalkan, tapi setelah itu tetap merasa kamu akan untuk setelah kita belajar akhlak mulia, lakukan sebanyak-banyaknya akhlak mulia. Melaksanakan akhlak mulia supaya semua makhluk mendapatkan manfaat dari hidup kita, supaya kita itu diciptakan Allah ada manfaatnya. Terima kasih. Baik, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian materi indahnya saling menghargai, termasuk materi hari ini